Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, Bapak, Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini, insyaallah kajian terakhir kita dari perjalanan daurah journey untuk dakwah ini, kita mengambil atau akan satu pembahasan dari cabang-cabang ilmu yang datang dari Nabi SAW. Sebelum kita lanjutkan, pertama kami sampaikan jazakumullah khair kepada Ketua DKM Masjid Utsman bin Affan Ustaz Yasir, juga kepada panitia, juga pada teman-teman Muslim Biker Madura, Surabaya, Lamongan, ya, dan juga yang Muslim Biker yang datang dari Jember juga, ya, dan kecap kepala chapter yang juga hadir. Semoga Allah balas kebaikan antum semua, ya. Semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita semua di mizan hasanatina. Judul yang kita ambil yaitu apa? Tibbun Nabawi masuk dalam kandungan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Judul ini mungkin ada pertanyaan atau ada yang penasaran, benarkah Tibbun Nabawi itu, dan benarkah hal tersebut benar-benar masuk dalam konteks ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ya. Fa alhamdulillah, pertama sebagaimana telah kami sampaikan dalam sejarah Tibbun Nabawi, ya, dalam sejarah Tibbun Nabawi, bahwasanya apa? Bahwasanya asalnya kata Tibbun Nabawi tidak langsung berasal dari Nabi. Nabi nggak pernah menyampaikan langsung Tibbun Nabawi dalam syariat, dalam Al-Quran, dalam Al-Hadith. Nggak ada langsung disebutkan Tibbun Nabawi dari lisannya Nabi SAW. Ya, awal penulisan Tibbun Nabawi, munculnya Tibbun Nabawi, istilah Tibbun Nabawi adalah pada kurun ketiga, kurun keempat Hijriyah, yang mana ulama-ulama ahlul Islam mereka mengumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat yang berbicara tentang kesehatan, kemudian dijadikan Tibbun Nabawi. Sumber mereka adalah kembali kepada Al-Quran, ya, walaupun tidak ada sampel Tibbun Nabawi, tapi ayat-ayat dalam Al-Quran yang di situ ada faedah ilmu kesehatan mereka coba dimasukkan dalam kitab Tibbun Nabawi. Nah, seperti ayat diantaranya apa yang sering kita kupas dari surat Yusuf ayat 84, wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhin. Dan kedua mata Nabi Yakub memutih buta. Karena apa? Karena sedih. Mereka membahas kok bisa mata buta karena sedih, dibahas. Karena di dalam Al-Quran ini pasti ada hikmahnya, ada kronologinya. Ternyata mata buta karena sedih, ya. Begitu pula dibahas, ya, bagaimana sih adabnya seorang muslim ketika makan. Seperti apa? Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Ayat yang kita bahas tadi dari surat Al-A'raf ayat 30, surat Abasa ayat 24. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Juga tadi pagi yang kita bahas dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 31, ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minum berlebihan. Ini semua ada konsep. Kemudian ketika Allah berfirman, ya, wa in kuntum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jika Anda sakit, Anda safar, maka puasa Anda diganti dengan hari yang lain. Ini semua ada makna tentang apa? Tentang kesehatan.
Ada di antaranya apa? Hifdzus shihah, menjaga kesehatan. Juga ada di antaranya al-himya 'anil adza, menjauhkan diri kita dari penyakit. Dan juga disebutkan Ibnu Qayyim ada isyarat yang ketiga, al-istifraq min mawad al-fasidah, mengosongkan tubuh dari apa? Dari unsur-unsur yang berbahaya. Nah, juga di dalam hadis lebih banyak lagi disebutkan, di antaranya hadis-hadis imma ucapan Nabi, imma perbuatan Nabi, ketika apa? Ketika ucapan dan perbuatan tersebut atau ikrarnya Nabi tersebut terkait dengan ilmu kesehatan, ada kaitannya sama kesehatan, barulah dijadikan konsep tibbun nabawi oleh ulama-ulama yang setelahnya. Imam Bukhari juga demikian, menyebutkan hadis-hadis terkait dengan ilmu pengobatan, diriwayatkan 120 hadis. Yang mana Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, afdhalul kitab ba'dal Quran mutlaqan, sebaik-baik kitab setelah Al-Quran secara mutlak. Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadis terkait apa? Kesehatan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga subhanallah Imam Muslim juga demikian. 8 hadis yang tidak ada pada Bukhari, Imam Muslim riwayatkan. Dan yang selainnya dalam kutubus sunan, ya, juga Abu Nuaim, juga Hafidz Astaghfiri, juga Asyuti, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, ya, Abu Hasan Al-Baghdadi, ya, juga banyak sekali para ulama, bahkan di antara ulama sekaligus profesinya sebagai seorang tabib. Dia ulama, pengarang kitab, penulis kitab, dia juga sekaligus tabib. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ya, kemudian ulama setelahnya merangkum kitab menjadi kitab Tibbun Nabawi. Nah, namanya Tibbun Nabawi, dikatakan Tibbun Nabawi jikalau obatan tersebut ya sabit apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengatakan Tibbun Nabawi ini pengobatan Nabawi itu apa? Harus ada dalilnya. Jangan sampai menyebut Tibbun Nabawi tapi nggak ada dalilnya, atau dalilnya nggak sahih, dalilnya lemah atau palsu, ya, maka demikian tidak bisa dikatakan Tibbun Nabawi. Dan para ulama mengarang atau menulis Tibbun Nabawi, nggak semuanya itu di dalam kitab mereka semua dari Nabi. Kadang ada disebutkan seperti Ibnu Qayyim menyebutkan pengobatan apa? Pengobatan Yunani. Nah, juga Ibnu Qayyim kadang menyebutkan pengobatan Arab klasik yang nggak datang dari Nabi. Nah, maka ini nggak sabit dari Nabi SAW. Sebagaimana kita juga telah sampaikan, semua Tibbun Nabawi masuk dalam kedokteran Arab klasik, dan kedokteran Arab klasik belum tentu masuk Tibbun Nabawi. Karena untuk mengatakan Tibbun Nabawi butuh dalil. Nah, fa'ini rahmanakumullah, jikalau Tibbun Nabawi itu diambil dari apa? Dari hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, maka itu berarti termasuk apa? Ilmu syar'i. Termasuk ilmu syar'i. Jika hadis sahih, ya, termasuk ilmu syar'i. Jika itu masuk ilmu syar'i, berarti juga masuk dalam kandungan ayat surat Al-Maidah ayat yang 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian semua agama, yaitu Islam ini, yang Allah ridho dengan agama ini untuk kita. Nah, ini pendapatnya Ibnu Muflih. Muhammad Ibnu Muflih mengatakan bahwasannya Tibbun Nabawi masuk dalam konteks ayat ini, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Nah, juga demikian, kalau memang Tibbun Nabawi masuk dalam konteks ayat ini, berarti belajar Tibbun Nabawi juga masuk belajar dari cabang-cabang ilmu syar'i. Masuk dalam konteks hadis sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang dalam hidupnya dia sibuk mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Itu penting. Kalau kita belajar Allah dengan Tibbun Nabawi, cara seperti ini dari Nabi SAW, kemudian kita sampai
ada kaum muslimin yang membutuhkan pengobatan betul-betul sabit ala Nabi, maka ini termasuk apa? Pintu kebaikan, dan pintu kebaikan untuk menuju surga. Nah, ulama khilaf apakah berobat dengan tibun nabawi itu mustahab atau tidak masuk dalam perkara mustahab. Nah, jika dalil sahih, ya maka cara itu apa? Termasuk kita mencontoh apa yang Nabi lakukan dari ketika ada orang yang datang ke Madinah kemudian sakit perutnya, ya, Nabi menganjurkan kepada mereka apa? Minum onta kencing. Ini sabit dari Nabi SAW. Satu-satunya kencingnya makhluk yang boleh diminum di antara apa? Cuma kencing onta. Kenapa? Nabi yang menyampaikan. Nah, Nabi yang menyampaikan. Seandainya Nabi nggak menyampaikan, orang nggak akan terbetik meneliti tentang kencing onta. Nabi menyampaikan, baru ahli laborat ingin lihat kenapa Nabi mengajarkan kencing onta, baru lihat kandungannya, baru dilihat sifatnya, baru dilihat manfaatnya. Nah, ini orang dan demikian, ya, menunjukkan kata Muflih tibun nabawi itu ada pada kandungan ayat ini, surat Al-Maidah ayat 3. Dan ternyata yang bawa Nabi SAW sabit kepada Nabi itu cuma sedikit, hadisnya cuma sedikit. Imam cuma meriwayatkan 120 hadis tentang ilmu pengetahuan yang sabit kepada Nabi, ya. Tetapi sedikit ini kemudian dikembangkan oleh para ulama yang mereka mendalami ilmu pengobatan, dibahas manfaatnya, dibahas hikmah dari apa yang Nabi lakukan, ya. Fa ini rahmatullah jami'an. Fa tibun nabawi sekali lagi, walaupun namanya nggak datang dari Nabi, tapi hadis-hadisnya sabit dari Nabi SAW, maka dia termasuk apa? Datang dari wahyu. Wa ma yang anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi sampaikan dari hawa nafsu, tapi dari wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Maka yang Nabi sampaikan dari hadis-hadis adalah merupakan wahyu. Imma ya, dia Nabi SAW bersabda, al-habati sauda fa inna hadawa likulli da illa sam. Hendaknya Anda menggunakan habatu sauda karena dia obat macam kecuali kematian, ya, kecuali kematian. Tetapi ahli di obat, mereka melihat habatu sauda, obat segala macam penyakit, tentunya karena sifatnya habatu sauda, sifatnya panas kering, berarti menyimpulkan obat segala macam penyakit sifatnya yang sifatnya dingin. Nah, itu mereka sebutkan seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, dia menyebutkan di sini ada fikih dalam ilmu datang dari Rasulullah terkait dengan Alhamdulillah jami'an. Imam Syafi'i juga berwasiat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la taskunan fil bilad alladhi laisa fihi alim yuftik an dinik wa laisa fihi tabib yumbi'uka an amri badanik. Ya, janganlah Anda tinggal di satu negeri yang negeri itu nggak ada seorang alim pun yang berfatwa tentang urusan agama Anda. Dan janganlah Anda tinggal di satu negeri yang di situ nggak ada seorang dokter pun yang mengkabarkan kondisi tubuh Anda. Subhanallah. Ya, dua profesi sangat dibutuhkan. Seorang alim dan seorang tabib. Seorang alim mengobati penyakit hati, baik penyakit hati berupa syubhat ataupun penyakit hati berupa syahwat. Penyakit hati berupa syubhat diobati oleh orang alim melalui apa? Dengan menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah. Nah, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau lagi tanazu', ya, ada perselisihan antara agama, yang ini syubhat, ini di atas al-haq, maka yang di atas al-haq menasihat yang punya syubhat dengan apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun penyakit syahwat, ya penyakit hati berupa syahwat, diobati dengan apa? Diobati dengan sabar. Ya, diobati dengan sabar. Dan sabar itu ada tiga. Sabar untuk menjalani ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak terjatuh dalam maksiat, dan sabar menghadapi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini rahmatullah sebutkan isyarat pada akhir surat Al-Asr. Ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adapun penyakit syubhat dan syahwat dari penyakit hati itu diobati dengan tawassaw bil haqq, dengan saling menasihati al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq adalah al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Qala Allah wa qala Rasulullah. Adapun penyakit syahwat, penyakit hati berupa syahwat, diobati dengan wa tawassaw bis sabr. Ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Ayat ini dari surat Al-Maidah ayat ketiga ini Allah turunkan ketika terjadi hajatul wada, haji SAW, yang pernah ketika di zaman kekhilafan Umar bin Khattab, sebagaimana datang dalam riwayat Imam Bukhari, seseorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law unzilat alaina ma'asyiral yahud latakhadna alaihi al-yawm 'idan. Kata laki Yahudi apa? Wahai mukmin, kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian yang seandainya ayat ini turun kepada kami para orang Yahudi, niscaya orang Yahudi akan menjadikan turunnya hari itu, turunnya ayat ini akan dijadikan hari raya. Nih, khayalan orang Yahudi, ya, angan-angan orang Yahudi. Hari raya bagi umat Islam dalam satu tahun ada dua, Idul Fitr, Idul Adha. Dalam satu pekan ada satu, Idul Usbu', yaitu hari Jumat. Maka selain 3 hari raya ini kita nggak boleh merayakan hari raya buruh, merayakan hari raya, nggak boleh. Karena untuk merayakan sesuatu itu adalah ibadah, dan ibadah butuh dalil. Nggak boleh kita merayakan apapun, hari kelahiran kita dan lain sebagainya, nggak boleh. Nah, dan subhanallah di hari kiamat nanti, ketika manusia berada di surga, hari rayanya kaum muslimin yang sudah masuk surga adalah juga hari Jumat yang berulang-ulang. Dinamakan hari raya kenapa? Karena hari yang dirayakan dan berulang-ulang. Dan untuk ahlul jannah, hari rayanya di hari Jumat. Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi mereka yang orang yang berbuat amal soleh, yang berbuat ihsan, maka bagi mereka adalah al-husna. Al-husna adalah surga. Mereka dapat surga. Ya, nikmat surga seperti apa? Rumah, dibikinkan rumah dari istana. Ya, bagi mereka yang masya Allah membangun masjid, ya, kemudian disediakan rumah yang transparan, disediakan bidadari, disediakan buah-buahan, disediakan macam-macam yang betul-betul memuaskan. Sampai penghuni surga yang paling bawah, dia mengira dia sudah berada di atas nikmat surga yang nikmat, gak ada lagi di atasnya, padahal dia di paling bawah. Kebayang kalau surganya lebih atas lagi. Subhanallah. Kemudian apa? Al-husna wa ziyadah, dapat surga dan az-ziyadah. Apa itu az-ziyadah? Yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat di atas nikmat. Nah, rahimakumullah jami'an. Fa kaum muslimin, ya, ini yang ditetapkan dari hari raya mereka. Adapun orang Yahudi, dia hanya berangan, seandainya ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan turunnya ayat ini sebagai hari raya kami. Orang Yahudi dia paham agungnya ayat ini, paham Nabi SAW membawa al-haq, tapi pahamnya
mereka, taunya mereka tetap tidak menyebabkan mereka masuk Islam. Kenapa? Karena hasadnya mereka. Hasad, harusnya nabi, penutup para nabi muncul dari kalangan mereka. Ternyata Allah munculkan kepada siapa? Orang Quraisy, malaikat Jibril. Makanya musuh terbesar malaikat Jibril adalah, musuh terbesarnya orang Yahudi adalah malaikat Jibril. Sama orang-orang Syiah juga demikian, menjadikan musuhnya mereka adalah malaikat Jibril. Mengatakan malaikat Jibril telah berkhianat. Harusnya wahyu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi disasarin kepada Nabi Muhammad. Nah, bahkan mereka mengatakan Allah itu apa? Disamakan dengan manusia. Kata mereka apa? Allah itu fakir. Allah itu apa? Yadullah ghlula. Coba. Mereka apa? Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hasadnya mereka. Nah, kecuali yang Allah kecualikan, mereka orang-orang Yahudi yang dapat hidayah. Contoh terkait ilmu pengobatan, ilmunya datang dari Nabi tentang ilmu kedokteran Nabi, sampai membuat orang Yahudi masuk Islam. Ketika orang Yahudi, sebagian mereka bertanya, di antaranya disebutkan dalam riwayat 3-9 orang Yahudi, dalam riwayat 11 orang lebih, dalam riwayat hampir 40 orang. Ya, mereka bertanya, ya Muhammad, akhirni anna ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang, permisi akramakumullah, ya, tentang spermanya laki-laki dan ovumnya wanita, tentang maninya laki-laki dan maninya wanita. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, ya, kata Rasulullah, ma'ur rajuli abyad ghalid. Air maninya laki-laki itu putih. Ini menunjukkan apa? Normalnya mani itu seperti ini. Kalau ada mani encer, berarti nggak sehat. Kalau ada mani warnanya kemerahan, berarti nggak sehat. Tapi kalau wanita pengennya mani warnanya hijau, ya, dolar. Nah, subhanallah, rahmatullah. Kemudian Nabi melanjutkan dalam riwayat yang lainnya, dengan riwayat yang hasan, wa minha, dari air mani ini apa? Air maninya laki-laki wal asab. Air maninya laki-laki nanti akan jadi cikal bakal saraf dan tulang. Tidak heran, dari sperma saja sudah bakal jadi apa? Tulang dan saraf. Saraf itu alat gerak aktif, tulang untuk membentuk tubuh kita. Gak heran kalau sampai kita besar menikah dengan kaum wanita, kita jadi tulang punggung. Nah, adapun wanita itu apa? Raqiqah safra, itu encer dan dia itu warnanya kekuningan. Dalam riwayat warnanya apa? Hamra, ke arah kemerahan. Ya. Kemudian dalam riwayatnya wa minha al-lahm wad-dam. Dari maninya wanita akan jadi cikal bakal apa? Darah dan daging. Gak heran kalau wanita ya marah sama suaminya, kalau ketika mau cerai dia bilang apa? Ini darah dagingku. Makanya kalau marahnya mereka jadi demikian. Kalau lagi tengkar, kamu nggak tahu ya, aku adalah tulang punggung keluarga ini. Yang wanitanya marah, kamu nggak tahu, anak-anak ini darah dagingku. Subhanallah. Ketika disampaikan hadis seperti ini, apa kata orang Yahudi, sebagian dari mereka, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Mereka sebagainya masuk Islam. Ya, ada dalam riwayatnya disebutkan dengan sanad yang sahih juga, hakadha qala mimman kana qablik. Demikian pula orang-orang yang sebelum kamu juga berkata dengan perkataan yang seperti ini. Ini menunjukkan apa? Ilmu kedokteran yang langsung datang dari Allah ke malaikat Jibril, disampaikan ke lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di orang-orang Yahudi, sebagian mereka Islam. Ya, sebagian mereka Islam. Nah, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Ilmu ini kalau nggak dikupas, siapa akan mau ngupas? Para ulama membuat apa? Membuat kitabun Nabi, ya, yang sudah diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait ilmu pengobatan, kesehatan. Dari pingin rasanya para ulama
yang nulis apa? Sampai kepada umat-umat yang setelahnya. Kalau kita nggak ada bahas, nanti akan dikemanakan khazanah Islamiyah ini? Zain dari ilmu para ilmu pengobat Arab di masa silam yang mereka juga termasuk ulama. Nah, warahmatullahi dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Thauban dan dari hadis Aisyah riwayat Muslim, Nabi juga menyebutkan di hadis tersebut. Yang dua hadis ini nampaknya bertentangan, kemudian hukum oleh Ibnul Arabi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan pendapat yang sama. Ya, dari hadis terkait mana anak itu bisa laki kok mirip bapak, kok mirip ibunya. Nah, di antaranya ya dikumpulkan 4 rumus. Ya, yang pertama, ya akramakumullah, ilmu apa? Allah yastahi malu untuk menyampaikan al-haq. Nabi juga bersabda, innallaha yastahi. Allah malu untuk menyampaikan al-haq. Ya. Ilmu. Dengan ilmu ini bermanfaat untuk Anda. Ilmu ini enggak disampaikan atau ya, ilmu ya hujjatun ala ya orang yang berilmu, ya orang alim, ya yang berilmu itu dengan ilmu dia sebagai hujjah bagi nggak tahu ilmunya, maka biar kita punya hujjah, ini ada ilmunya. Ya, bisa ada di Anda mungkin ada punya 3 laki-laki semua, bapaknya pengen anak perempuan, 3 laki-laki tengkar terus, pengen ada anak perempuan biar dikit. Yang lain anaknya perempuan semua, jadi sampai di abul, ya, karena anaknya perempuan semua, nggak ada laki-lakinya. Mereka juga berdoa terus, pengen anak laki. Doa tetap doa sama Allah, itu ibadah. Nah, tapi usaha yang perlu kita lanjutkan setelah adzan. Bismillah. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? 4 rumus. Ya. Ini perlu dihafal nih. Yang pertama, subhanallah, ini ada laki dan perempuan baru nikah. Atau nikah anak mengharapkan jenis kelamin lain, ya, atau nanti ada caranya nikah lama nggak punya anak, ya, atau sudah punya anak lama berhenti nggak punya anak. Barakallahu fiik. Pertama dari hadis Thauban dan Aisyah radhiyallahu anha dirumuskan oleh Ibnul Arabi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Misalkan nih ada suami istri punya 3 anak laki-laki, ya, atau 3 anak perempuan, bagaimana solusinya pengen anak jenis kelamin yang lain? Tadi disebutkan yang pertama doa itu penting. Selain doa, ini termasuk sebab, ya. Sebab yang berikutnya yang dibahas dalam pembahasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnul Arabi diantaranya apa? Dari rumus hadis Thauban dan Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, jika laki-laki ejakulasi dahulu, kemudian laki-laki ini cairannya sangat kental, maka anak yang akan muncul dari teori apa? Jenis kelaminnya laki-laki dan mirip dengan paman dari bapaknya. 1. Kedua, jika perempuan ejakulasi duluan, ejakulasi itu apa? Nanti nggak tahu bilang ejakulasi apa. Dahulu. Nah, jika wanita ejakulasi dahulu, kemudian air maninya wanita lebih kental, berarti anak laki atau perempuan? Perempuan. Mirip siapa? Paman dari ibunya, khalahnya. Kalau tadi mirip amnya, kalau ini mirip apa? Khalnya, ya, khalnya, ya. Kemudian khal, ya, mirip
mirip si ibu, tapi mirip paman dari si ibu. Ya. Kemudian berikutnya, kalau laki-laki keluar dulu, tapi cairan wanita lebih kental, berarti jenis kelamin laki-laki, tapi paman dari ibunya. Baik. Yang ketiga, jika wanita ejakulasi dahulu dan kemudian cairan mani laki-laki lebih kental, berarti yang jenis kelaminnya perempuan mirip paman dari ibunya. Itu konsepnya. Ya, itu konsepnya. Wah, ini rahmanakumullah jami'an, ya, seperti ini. Ini ilmu yang dirangkum dari hadis. Nah, kemudian ditambahi dengan kedokteran modern di zaman sekarang. Permisi ya, agak sensitif dikit, tapi ilmu. Ya. Berikutnya apa? Kalau pengen anak laki-laki, tadi apa? Laki-laki duluan kan? Ya, perempuannya ejak dulu, biar suaminya dulu. Ditambahi satu lagi, permisi, nggak ada dalam hadis. Dari kedokteran modern sudah dicoba, apa namanya? Cari posisi paling dalam. Ya, la tas'al anil kayf wa su'al anil kayf bid'ah. Jangan tanya mana posisi, udah bisa ngayal, nggak usah lihat Google, nggak usah lihat apa. Kalau sudah nikah, semua ada tergambar pengen apa ada. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Ya, sebaliknya kalau pengen anak perempuan, biarkan siapa dulu, kemudian apa? Posisinya jangan dalam-dalam. Itu diantara triknya. Nah, ini ilmu. Dengan hadits seperti ini juga sebagian Yahudi masuk Islam. Sebagian Yahudi masuk Islam. Sekarang pertanyaan. Antum coba. Antum. Anak antum berapa sekarang? Hah? 2, laki semua. Hah? Perempuan semua. Pengen anak laki-laki enggak? Baik. Sekarang kalau pengen anak laki-laki, gimana berarti? Soalnya antum pengen anak laki-laki tapi mirip sama istri antum. Berarti apa? Masa anak tanya istri antum? Baik, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Hah? Baik, gimana? Bentar. Laki-laki. Nah, berarti mirip sama ibunya. Encer, perempuan encer. Baik. Ayo laki-laki ejakulasi dulu. Terus tambah lagi. Tambah lagi. Kalau pengen mirip sama istrinya, iya, jangan lupain kental. Jadi untuk bikin maninya wanita kental, pertama jangan sering-sering. Lakukan hubungan intim jangan terlalu sering. Dan mereka menyebutkan di antaranya kedokteran modern melihat minimalnya 3 hari sekali minimalnya. Jangan dari itu biar lebih maksimal kental. Dan wanitanya dikasih asupan yang bikin kental maninya dia. Kalau pengen mirip sama istrinya atau paman dari istrinya. Ya, kalau jenis kelamin laki-laki berarti laki-laki duluan. Berarti kalau pengen anak laki-laki selama istri belum hamil, berarti hubungan intim itu selalu harus diawali laki-laki. Bisa dipahami? Jadi selama belum hamil, ya, maka laki-laki itu sampai betul dia ijak terus, istrinya sabar, istrinya nggak ijak duluan. Itu diantara triknya. Ya, paham? Berikutnya, soal berikutnya. Ada yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Nah, soal berikutnya dengan Bapak siapa?
Muhammad. Soal berikutnya, sudah ada pertanyaan aja. Soal berikutnya, antum pengen punya anak perempuan, pingin antum mirip sama antum, anak perempuan tapi mirip sama antum. Istri ejakulasi dulu. Bentar, istri ejakulasi dulu. Seperangkat lebih kental, kemudian jangan terlalu dalam. Ini apa di antara triknya? Ya, caranya. Ya, berarti apa? Kalau pengen anak perempuan ya sudah, laki-laki sabar. Jangan sampai ada edit hasil, ejakulasi dini hasil. Jangan. Biarkan perempuan dulu ejak, laki-laki. Nah, cara bid'ah kalau tanya caranya. Udah, tanya pada bapak ibu antum. Barakallahu fiik. Biasanya ibu-ibu lebih nyatet, bapak nggak ada, ibu pada nyatet. Jadi bapak yang terima kasih. Taib. Di antaranya disebutkan rahimakumullah apa? Yang nggak kadang para di zaman nggak membahas seperti ini, Nabi sudah membahas. Kenapa? Namanya juga wahyu yang akan lemah untuk mengungkit, ternyata Al-Quran sudah menyampaikan. Nah, barakallahu fikum. Juga Allah di antaranya banyak sekali ini masuk ilmu pengobatan, penjagaan kesehatan dimasukkan dalam kitab Tibbun Nabawi. Contoh antaranya perkara ta'budiyah. Ta'budiyah yang terkait dengan membersihkan bejana. Yang sudah bersabda, fi ayadikum fal yaksil sab'a marrat ulahunna aw ukhrahunna bi turab. Kalau ada anjing jilatin bejana kalian, hendaknya kalian cuci 7 kali, awalnya atau akhirnya dengan tanah. Ini subhanallah, kadang nggak, ketika hadis ini nyampe, ya kita neliti ada apa? Ternyata jilatan anjing sangat bahaya. Ya, jilatan anjing mengandung bakteri dan cacing yang ternyata bisa masuk liver, yang ternyata membahayakan paru-paru, kata para ulama, diambil dari ahli laboratorium, yang ternyata bisa membahayakan sel-sel tubuh kita. Makanya boleh kita piara anjing karena bahaya. Belum lagi dia jilatin manusia, belum lagi jilatin kulitnya, bulunya, kemudian tidur di kasur. Masalah. Sampai-sampai Nabi juga bersabda, inna malaika la yadkhulu baitan fihi kalb wa surah wal kalb. Malaikat enggak masuk di rumah yang di dalamnya ada gambar patung dan anjing. Kenapa? Karena ada hikmah di balik itu. Larang Nabi. Kenapa? Karena ada malapetaka kalau kita tetap pelihara anjing, ya, kemudian dimasukkan dalam rumah. Nabi melarang. Kenapa? Karena jilatannya ini bahaya, najisnya juga bahaya. Ya, najisnya juga bahaya. Nabi sangat sayang rahmatan lil alamin kepada hambanya. Allah juga demikian sayang kepada Allah sayang kepada hambanya, dan Nabi sayang kepada umatnya, rahmatan lil alamin. Orang berdalil ada seorang pezina masuk surga gara anjing, jadi nggak pelihara anjing. Orang gagal paham, ya, orang gagal paham, perlu di rumah orang kayak gini. Nah, farahmatullah, subhanallah, malaikat sampai bayangin nggak masuk rumah yang ada gambar patung ataupun. Yang nggak masuk disebutkan oleh para ulama adalah malaikat rahmah. Malaikat rahmah nggak mau masuk, ya. Tapi kalau pencabut nyawa tetap masuk. Malaikat pencatat amalan tetap masuk, ya. Malaikat nggak mau masuk, ya. Semua malaikat nggak mau. Di sini malaikat rahmah. Adapun malaikat pencabut amalan tetap dia masuk rumah untuk mencabut nyawa yang punya anjing. Ini rahmatullah, ternyata
dibahas oleh para ahlinya, bakteri-bakteri pada lidah anjing ternyata sangat lengket. Sekali menjilat langsung lengket. Dan pada lidah anjing nggak seperti lidahnya kucing, lidahnya harimau, macan, ya, lidahnya hewan-hewan yang lainnya nggak sama. Lidah anjing adalah lidah di antara yang, makanya di dalam syariat untuk anjingnya boleh dipelihara untuk berburu sama berburu aja. Nah, rahimahumullah, kemudian apa? Mencuci bejana 7 kali di awalnya atau di akhirnya, ya, dalam riwayat di awal, riwayat di akhirnya, turop tanah, ya, tanah bukan pasir. Kalau pasir itu nggak nyerap. Kalau pasir namanya remel. Kalau turop berarti apa? Tanah kering. Kalau tin, tanah basah. Makanya Nabi sebutkan turop, tanah kering, ada maksudnya. Tanah kering tadi mengisap apa yang sudah nempel di bejana tersebut. Coba, Islam itu mudah banget. Gak perlu kita pakai sabun yang ekstra mahal, bersihkan bejana anjing. Gak perlu kita semprot pakai alkohol kemudian dibakar. Kalian ambil tanah kering. Coba aja. Makanya Islam itu indah. Ya, Allah turun penyakit juga Allah turunkan obat. Kalau kita nggak belajar ilmu pengobatan, ya, berarti apa? Kita nggak tahu obat. Juga demikian, Rasulullah SAW menganjur orang yang sakit, ketika orang Badui tanya, Rasulullah, hal natadawa, Rasulullah, kami berobat. Apa kata Rasulullah? Tadawa, Allah, obat wahai hamba Allah, berobat. Ini Nabi SAW untuk berobat. Dan Nabi menganjur, kalau ada orang sakit, Nabi manggil siapa? Kalau ada sahabat yang sakit, suruh memanggil Harith Kaldah, dokter Arab yang terkenal, tabibul Arab yang mahir di zaman Nabi. Nabi memanggil siapa? Orang yang mahir. Untuk jadi orang mahir nggak mungkin apa? Belajar ilmu pengobatan ke gurunya, dipegang kepalanya, keluar asapnya, nular ilmu gurunya. Enggak lah, belajar butuh waktu. Termasuk hadis-hadis Nabi terkait ilmu pengobatan. Ini rahmatullah. Juga subhanallah, ketika Anda menasihati orang yang sakit untuk tidak minum ini karena penyakit ini, karena kalau Anda punya penyakit ini, dikasih makanan ini, Anda akan tambah sakit. Itu juga termasuk apa? Perkara yang baik. Ya, man istata'a yanfa'akha falyaf'al. Barang siapa yang bisa membantu saudaranya, bantu. Kalau Anda paham ilmu pengobatan, bantu saudaranya yang sakit. Dan itu termasuk apa? Kebaikan, pintu dari pintu surga. Pintu dari pintu-pintu surga. Subhanallah. Makanya tadi Nabi menyebutkan, innallaha idza ahabba abda yahmihi fid dunya. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan jaga dia di dunia. Dijaga dari nggak diridhoi, syubhat, syahwat, dijaga sama Allah. Sebagaimana apa? Sebagaimana Anda apa? Kama yahadukum qinal, bagaimana menjaga dari orang punya sifat dingin. Berarti apa? Pantangannya air. Ketemu jadi yang tambah dingin. Nah, juga dalam riwayatnya kama ahadukum, ya, bagaimana seorang dari Anda menjaga saudara yang sakit dari makanan, dari makanan minuman. Anda sekarang punya darah tinggi, konsumsi makanan sifatnya panas-panas, sifatnya panas-panas, misal. Wah, ini berarti apa? Pintu-pintu kebaikan buka ketika Anda belajar ilmu semua ini. Ya. Wah, ini rahmatullah. Nah, yang saya sampaikan, insya Allah kita tanya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pertanyaan
Yang pertama, apa obat yang paling ampuh untuk menghilangkan sihir setelah diruqyah syar'iyah, makan 7 kurma ajwa bertahun-tahun belum hilang? Sihir sebenarnya termasuk dalam pembahasan juga yang dibahas oleh Ibnu Qayyim ya, dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang kemudian dipisahkan menjadi kitab tersendiri, yaitu kitab Tibbun Nabawi. Dan pengobatan ala Nabi ini bukan hanya menangani kasus medis, fisik, tapi juga non medis. Termasuk diajarkan bagaimana biar mata kita tidak bisa melempar ain, tidak menimbulkan bahaya. Bagaimana mengobati kasus ain, ya, bagaimana kasus orang yang disihir. Dan Nabi SAW sendiri pernah kena ain, pandangan dari pandangan orang-orang Yahudi, yang sampai disebutkan dalam Sahihul Musnad fi Tibbin Nabawi, ya, bahwasanya Aisyah yang meruqyah Nabi SAW. Ya, kadang di sebagian banyak momen yang langsung meruqyah Nabi adalah malaikat Jibril. Dan juga terkait dengan kasus sihir. Sihir ini kadang ada sihir atau jin yang masuk dalam tubuh itu ada beberapa gambaran. Ada yang dikirim oleh orang-orang yang ingin mencelakakan saudaranya dengan sihir. Kadang ada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, gak dikirim, tapi memang dia kepingin nempel. Dengan selera dia ingin masuk kepada seseorang tersebut. Di antara sebab mereka masuk adalah memang jin ini suka dengan orang tersebut, atau memang ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Sedang lemah hati ini. Dia kebanyakan dendam, dia kebanyakan rasa takut, dia terlalu sedih yang mendalam. Dia imannya sedang lemah, dia sedang berbuat maksiat, maka celah benteng dari hati yang sudah lemah ini dimasukin sama jin. Ada yang subhanallah tubuh dimasukin jin bukan karena dua-dua tadi, ya, bukan karena sihir, bukan karena kesurupan, tapi apa? Ada karena jin nasab, ya, seperti kakek dia misalkan ada muamalah dengan jin. Untuk muamalah dengan jin itu diantaranya punya syarat. Di antara syaratnya apa? Cucunya ada yang jadi tumbal. Nah, jika ternyata ini ada pada tubuh Anda, berarti namanya apa? Jin khadam. Ya, jin khadam. Ya, dia bandel, tidak mau keluar. Ya, fa subhanallah, cara melepasnya, lepas ikatan dia dari diri Anda dan banyak berdoa kepada Allah, dan Anda berlepas diri dari jin khadam, biar enggak bercokol dalam tubuh manusia. Nah, juga kalau memang itu sihir, dan sihir beraneka ragam dikirim. Ada sihir yang melalui sihir masyrub dari minuman, seperti di daerah Papua, dakwah tansyir, dakwah misionaris. Mereka sudah nggak pakai cara-cara pakai duit, seperti bagi-bagi mie instan, seperti bagi-bagi duit. Bagi mereka boros. Sekarang mereka hanya bagi-bagi air mineral, yang ternyata air mineral ini sudah diisi dengan sihir. Orang yang minum air mineral ini selalu dibayangkan di kepalanya untuk murtad. Sampai sebagian mereka ketika sholat selalu tampak seperti salib di depan mata kepala mereka. Ketika diruqyah, ternyata apa? Muntah sampai keluar salib besi dari mulutnya. Ini terjadi sekitar 3 bulan lalu dari teman-teman yang tim ruqyah yang dikirim ke Papua. Nah, ini diantara contoh sihir masyrub,
Ada sihir makul, melalui makanan. Ada sihir madfun, ditimbun di dalam tanah. Kadang dilempar di laut. Ini lebih susah lagi ditemukan. Kadang ada sihir yang terjadi di Arab, pernah terjadi, meletakkan bukhul, tali ikatan sihir, dititipkan kepada orang yang memandikan jenazah. Dimasukkan ke mulut sama pemandi jenazah, kemudian ditutup kafan, dimasukkan kuburan. Orang nggak ada yang tahu, ternyata tali ikatan sihir di mulutnya jenazah. Ya, disebutkan oleh seorang syekh, ya, ada seorang wanita yang tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah, dia tanya kepada teman-temannya, ya, mana Ka'bah? Loh, selama ini kamu ngapain? Keliling apa? Saya keliling puter-puter karena saya lihat kalian puter-puter. Karena tawaf itu ngeliling Ka'bah, tapi saya nggak bisa lihat Ka'bah. Kemudian ketika dia perjalanan pulang, dia tanya kepada salah satu pemilik toko, kok saya tadi nggak lihat Ka'bah ya? Wanita ini apa? Dia pekerjaannya memandikan jenazah. Kemudian wanita ini ditanyai oleh pemilik toko, coba lihat televisi, ada Ka'bah nggak? Di televisi pun saya nggak bisa lihat Ka'bah. Kemudian kata laki-laki ini, istighfirillah, istighfar sama Allah, dosa apa yang kau lakukan sebelum berangkat ke sini? Dia cerita bahwasanya dia biasa memandikan jenazah. Setiap memandikan jenazah, dititipin dukun untuk tali ikatan sihir dimasukkan ke mulut jenazah sebelum dikafani. Ya. Kemudian sebelum saya berangkat, saya masukkan tali ikatan sihir ke mulut anak sekitar 3 tahun ini. Anak 3 tahun saya masukin tali ikatan sihir, dimuntahkan. Saya masukin lagi, dimuntahkan lagi. Saya masukin ketiga kali, dimuntahkan lagi. Berikutnya saya masukin mulutnya, saya jahit mulutnya sama wanita ini. Kemudian dikafani dan dimasukkan ke liang lahat. Subhanallah, lihat Allah kasih dia apa? Peringatan sebenarnya. Nah, ini rahmatullah. Kemudian ada sihir yang diantaranya marsyush. Sihir marsyush itu apa? Ditabur sama air atau ditabur dengan pasir di depan rumahnya. Ketika dia mau masuk rumah, kaki itu rasanya panas, tubuh panas. Ya. Ini apa? Biasanya di rumah-rumah yang rebutan harta waris. Biar penghuni rumah ini yang meninggali rumah waris biar cepat pergi dan dijual rumah itu, biar dibagi warisannya. Ya, kadang terjadi seperti itu. Ada juga sihir yang mu'allaq, sihir yang digantung. Seperti apa? Rumah-rumah dipasang jimat-jimat, ya, atau mungkin pakai kalung-kalung dan lain sebagainya. Nah, dan banyak sekali gambaran sihir. Ada yang mereka menggunakan foto. Ya, alhasil apapun perantaranya, jika Anda kena sihir, termasuk Nabi SAW saja, selain pernah kena ain, Nabi juga pernah kena sihir. Padahal Nabi sudah dijaga malaikat Jibril, dijamin masuk surga, tubuhnya kuat, tapi masih juga kena sihir. Menunjukkan apa? Sihir itu dikirim, sampai nggak sampai, kena nggak kena, mutlak atas izin Allah. Siapapun dia, walaupun dia seorang berilmu, bahkan seorang nabi, sebaik-baik manusia, dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat, nabi manusia yang terbaik, tetap sihir bisa sampai. Kenapa? Atas izin Allah. Kalau ada manusia zaman sekarang sudah nggak sholat, ya, masih sering mabuk, makan uang haram, disihir, nggak nyampe, bukan berarti orang itu sakti, bukan. Tapi apa? Izin Allah nggak ngizinin dia itu kena sihir. Nah, ini mutlak atas izin Allah. Coba pembahasan Tibbun Nabawi dikaitkan sama akidah, sama tauhid. Ya, kadang dikaitkan sama fikih, banyak pintu-pintunya. Nah, wa subhanallah, Nabi kena sihir. Sampai kata Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari, kana Nabi yatakhayyal. Dulu Nabi sampai berkhayal mendatangi istrinya, padahal semua istrinya nggak ada yang merasa didatangi oleh Nabi. Ya, yaitu nggak pernah dilakukan hubungan intim, jima. Dan sebagian menyebutkan itu selama 6 bulan dialami Nabi. Makanya diantaranya apa? Nabi berdoa, Nabi minta kepada Allah. Kalau kena sihir, doa, minta sama Allah waktu-waktu mustajab agar sihir dilepaskan dari tubuh Anda.
Itu satu. Kedua, ketika itu Nabi dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala 2 orang malaikat, satu di kepala, satu di kaki. Ya. Malaikat yang di kaki tanya kepada malaikat yang di kepala, "Mabalur rajul?" Apa yang terjadi sama laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad. Malaikat yang di kepala menjawab, "Hadza rajul matbub." Laki-laki ini kena sihir. Malaikat yang di kaki tanya, "Man tabbah?" Siapa yang nyihir dia? Disebutkan siapa? Labid bin A'sam, laki-laki Yahudi dari Bani Zuraiq. Dan kemudian disebutkan tali ikatan sihirnya diletakkan di Bi'r Darwan, di sumur Darwan, sumur yang ada di Bani Zuraiq, ya, orang Yahudi. Kemudian disebutkan di situ Nabi disihir pakai apa? Pakai perantara apa? Rambutnya Nabi dan gigi dari sisirnya Nabi. Gigi-gigi dari sisirnya Nabi. Yang waktu itu Labid bin A'sam minta bantuan anak Yahudi yang biasa nyisirin rambutnya Nabi. Diambil rambutnya Nabi sama gigi dari sisirnya, kemudian ditiupkan tiupan sihir. Dan bukhul ini ada di mana? Di dasar sumur Darwan. Akhirnya Nabi memerintah beberapa sahabat untuk mengambil bukhul ini. Kemudian apa? Turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas, dibaca Al-Falaq dan An-Nas, kemudian dibuang. Kalau bisa dibakar. Ini solusi berikutnya. Kalau Anda doa sama Allah, doa agar bukhul sihir tersebut ditampakkan. Kadang Allah tampakkan di dalam mimpi Anda. Ya. Kadang pernah kami dapati seorang ikhwah di daerah Sulawesi waktu itu, dia kena sihir dan doa sama Allah agar ditampakkan, langsung ditampakkan oleh Allah dalam mimpinya bahwasanya datang seorang dukun meletakkan, ya, tali ikatan sihir itu di bawah rumahnya, karena rumahnya rumah yang ada apa di Sulawesi, rumah panggung. Dan di bawah ternyata di tengah rumah diletakkan, digali, dapat apa yang di dalam mimpi. Ini berarti mimpi dari Allah. Ya, kalau dapat diruqyah kemudian musnahkan. Ini cara pintas. Kalau nggak dapat bukhulnya, misal dilempar di laut susah, dilempar di sungai susah, ya, kadang ditabur juga susah, ya, maka apa? Ruqyah sampai sembuh. Dan ingat, ya, kadang mereka punya trik. Ketika kita meruqyah, mereka itu sembunyi kuat-kuatan. Ya, biar apa? Biar ahli ruqyah ragu. Oh, ini nggak ada, sebenarnya nggak ada sihir. Padahal di situ ada jinnya. Makanya kalau ruqyah hanya sebentar, mereka bisa lari dan bertahan. Makanya ruqyah itu jangan setengah jam, 1 jam, tapi berjam-jam. Ya, kalau bisa lakukan ruqyah setengah 2 malam. Nggak harus minta ruqyah. Kalau Anda masih kuat, tubuh masih kuat, ya, untuk melakukan ruqyah mandiri, lakukan ruqyah mandiri, baca surat Al-Baqarah, Al-Imran, habisin. Setengah 2 malam kalau bisa, mandi air ruqyah, dibacain di luar kamar mandi, baca ayat-ayat ruqyah, masuk kamar mandi, siram dari kepala. Dan biasanya sihir itu dihembuskan, sihir itu di waktu-waktu sahur. Sin ha ra sihir, sahur sin ha waw ra, dan sihir dihembuskan waktu-waktu sahur. Makanya ketika waktu itu, ini jangan bilang dari sunnah, ya. Sunnahnya mandi di tengah malam, sepertiga malam, bukan, jangan disebutkan sunnah. Mandi air ruqyah ini cara yang mujarrab, ya. Bahkan orang-orang yang gila, sudah gila nggak punya akal, dimandiin air dingin, jangan pakai air hangat, air dingin. Jin itu dari panas, air dingin untuk mendinginkan mereka. Orang gila pun yang hilang akal bukan karena sihir, ternyata juga bisa pakai terapi-terapi seperti ini. Dimandiin, kemudian baca, ya, Anda yang kena sihir, baca surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Ya, inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi Al-Baqarah. Setan nggak masuk rumah yang di dalamnya dibacain surat Al-Baqarah. Nih, baca surat Al-Baqarah, ya. Kemudian juga sebagian guru kami juga demikian, untuk melakukan screening, membersihkan tubuh kita, untuk identifikasi tubuh kita ada jin. Di antara apa? Baca surat Al-Baqarah sekali majelis. Ketika baca surat Al-Baqarah, jangan pengen kamar mandi, jangan pengen buka HP, jangan pengen ngemil, jangan pengen apa-apa. Habisin surat Al-Baqarah sampai habis. Sekali lagi, jangan nisbatkan sunnah. Apakah boleh cara terapi kayak gini? Boleh.
Dalilnya apa? Keumuman hadis Auf bin Malik riwayat Imam Muslim. Ketika Auf bin Malik datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kunna narki fil jahiliyah." Ya Rasulullah, dulu kami meruqyah di masa jahiliyah sebelum kami masuk Islam. "Fama ra'ait?" Bagaimana menurut Anda ruqyah kami ya Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, hatu ruqakum. Gambarkan kepada saya bagaimana cara ruqyah kalian. Setelah dijelasin cara ruqyah mereka, kemudian apa kata Nabi? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak mengapa dengan cara ruqyah kalian selama enggak mengandung unsur kesyirikan. Berarti cara ruqyah apapun selama enggak ada unsur kesyirikan boleh, karena masuk bab apa? Bab ilmu pengobatan. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, boleh menulis ayat-ayat di dalam kertas, kemudian dimasukkan air, kemudian diminum. Gak ada dalam sunnah, tapi boleh, karena gak ada unsur kesyirikan. Daun bidara gak ada dari Nabi ruqyah pakai daun bidara. Yang datang dari Nabi pakai daun bidara ketika ada seorang baru masuk Islam, mu'allaf, dianjurkan sahabat ini untuk apa? Untuk mandi dengan menggunakan air bidara. Ketika memandikan jenazah menggunakan daun bidara. Adapun ruqyah menggunakan daun bidara gak ada. Tetapi apa? Karena sudah mujarrab, boleh. Itu perlu difahami konsepnya. Mau nyemprot-nyemprot pojok rumah pakai air ruqyah, mau nyiram, gak apa-apa. Gak ada dalilnya. Tapi apa? Boleh-boleh saja selama gak ada unsur kesyirikan. Ini rahman dan rahmakumullah jami'an. Maka cara ini gunakan. Anda yang lama kena sihir, dan jika Anda takut minta ruqyah, ya, khawatir masuk dalam hadis, ya, yang minta ruqyah, berarti apa? Suami Anda, ya, usahakan semangat untuk meruqyah Anda. Kalau tahu Anda kena sihir, ya, suami yang meruqyah. Ada seorang wanita masih perawan, gadis, kena benjolan payudara, 3 benjolan, dan ada keluar nanahnya. Sama teman-teman di ruqyah dari jam 5 sampai 11 malam non-stop. Kalau ruqyah hanya sebentar, jin masih bertahan, padahal mereka sudah terbakar. Ini tapi perkara gaib, kita nggak bisa menjazm. Ya, subhanallah, di ruqyah 2 jam pertama, benjolan pertama langsung hilang. Ya, di ruqyah 2 jam berikutnya, benjolan yang kedua hilang. Di ruqyah berikutnya sampai jam 11, benjolan ketiga mengecil. Anda harus yakin ruqyah ini termasuk tibbun nabawi. Ya, pengobatan langsung dari Nabi. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang kena sihir, dia rajin meruqyah dirinya sendiri, nggak minta ruqyah. Ruqyah, subhanallah, sampai muntah apa? Silet berkarat. Itu ajib. Anda harus yakin. Kalau Anda nggak yakin, ini termasuk mawani, termasuk penghalang dari manjurnya ruqyah. Ya, karena kata Ibnu Qayyim, nggak manfaat kalau Anda menggunakan ruqyah tapi hati Anda nggak yakin. Yakin sama Allah. Surat Al-Fatihah saja yakin. Al-Fatihah diulang-ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali. Yakin hati ini tentang ayat ini, subhanallah, langsung berdampak. Nggak perlu Anda baca ayat-ayat yang panjang pun juga berdampak. Ada efek apa? Mereka nggak tahan. Subhanallah. Ini rahmatan wa jami'an. Juga subhanallah ruqyah seperti Anda melakukan apa? Mengumpulkan tangan Anda, baca ayat-ayat ruqyah, ditiupin, kemudian ditekan di ulu hati, di bawah pusar ulu hati ditekan terus, cekik lehernya, bantu dimuntahkan. Juga kebiasaan Nabi kalau meruqyah memegang daerah yang sakit. Ya, maka pegang dari sakit, ketika ada yang sakit langsung pegang sambil diruqyah. Juga demikian kebiasaan para sahabat, kalau lagi meruqyah mereka apa? Yajma' buzaq, mengumpulkan buzaq, air ludahnya dikumpulin. Ya, wa yunaffakh, ya, kadang ditiup kepada yang diruqyah, kadang yatanaffal, tuh, ya, atau nafakh, itu yatanaffakh. Tapi jangan apa? Yajma' an-nukhamah. Kalau nukhamah itu riak kuning, jangan. Nah, ini termasuk apa? Pernah dilakukan kadang sahabat, kadang Nabi SAW. Ya, kemudian kadang dipukul-pukulin, tangan dikumpulin terus, kepala dipukulin, sendiri nggak mengapa, nggak diajarin Nabi. Ya, mukulin seluruh tubuh gini. Ya, tapi apa? Tapi itu manfaat. Ya, terus punggung, kaki, terus.
dimuntahin, dirangsang muntah, terus ternyata berdampak. Sekali lagi, ruqyah tambah porsi waktunya. Kalau Anda nggak kuat sendiri, suami Anda, saudari Anda, ruqyah gantian terus. Ajaib, ada orang kena kanker rahim, dalam waktu 2 hari 2 malam diruqyah sama teman-teman, alhamdulillah hilang kanker rahimnya. Coba ajib. Apalagi kanker rahimnya karena apa? Dikirim. Ya, itu diantaranya mungkin yang bisa langsung Anda praktekkan. Tentang berbuka, ini ada pertanyaan apa hukumnya berbuka atau pengobatan yang datang dari Rasulullah yang diajarkan seperti berobat dengan madu atau kursus soda atau yang lainnya saja. Itu pertanyaannya, apakah itu termasuk sunnah berpahala atau termasuk beribadah? Di anak pernah baca saat itu tidak termasuk ibadah, tidak termasuk berpahala. Hukum asalnya itu karena hanya anjuran saja dari Rasulullah untuk berobat. Tapi apabila dihubungkan dengan berobatnya dia itu untuk beribadah, dia berpahala seperti tidur dan berubah gitu. Kalau diniatkan dengan gimana? Alhamdulillah, pertanyaan sudah antum jawab sendiri. Sudah cukup dari jawaban antum. Antum sudah jawab. Baik. Pertanyaan berikutnya, tolong buat kajian bagaimana kriteria mimpi bertemu Rasul dan bagaimana caranya, juga fadilahnya. Mimpi ketemu Rasul, syaratnya harus tahu ciri fisik Rasulullah. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, disebutkan di antaranya wa kana lihatun nabi tamla'u sadrah. Jenggotnya Nabi memenuhi dada. Enggak ada dalam riwayat Nabi pernah memotong jenggot. Adapun yang pernah memotong jenggot bukan Nabi, tapi Abdullah bin Umar. Itu bukan dari Nabi. Abdullah bin Umar memotong jenggotnya, dipegang segenggam, kemudian dipotong. Orang zaman sekarang pakai syubhat, dasar nggak pengin jenggot, dipegang jenggotnya, dipotong atasnya. Ini rahmatullah jami'an. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Lakukan seperti Nabi. Ya, wah sebagian kaum muslimin sekarang takut sama jenggot. Menyebutkan ciri-ciri teroris jenggotan. Padahal musuh-musuh Islam pengen menanamkan pikiran kepada mereka. Ini namanya perang urat saraf. Pengen menanamkan pikiran pada mereka ciri-ciri teroris itu jenggotan. Orang yang jenggotan pasti radikal. Orang jenggotan itu serem. Orang jenggotan itu kaku. Orang jenggotan demikian terus. Ya, siapa yang ingin menanamkan pikiran seperti ini? Musuh-musuh Allah. Dari apa? Dari musuh-musuh Allah, dari non-muslim atau orang munafik. Ingin apa? Ingin mengadu domba kaum muslimin yang belum tahu sunnahnya jenggot sama yang sudah menjalankan sunnah berjenggot. Nah, mereka nggak tahu bahwasanya Nabi itu jenggotnya sangat lebat. Padahal yang diinginkan oleh musuh Allah, yang diinginkan apa? Kalian tahu ciri-ciri teroris adalah jenggotan. Orang radikal jenggotan. Dan sebenarnya tokoh teroris kalian adalah Nabi kalian. Itu maunya mereka. Tapi kaum muslimin termakan oleh media maya. Mereka gak punya benteng untuk membantah media maya. Ini rahmatullah disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Ibrahim jenggotan, rambutnya putih. Nabi Musa jenggotan, Nabi Isa juga berjenggot. Nah, Nabi Muhammad jenggotnya memenuhi dadanya. Nah, maka umat Islam harus tahu siapa nabinya. Nabi gak pernah memotong jenggot. Gak ada ceritanya hukumnya berjenggot boleh, hukumnya berjenggot haram, hukumnya berjenggot makruh. Khilafnya cuma 2, sunnah atau wajib. A'ful lihya wa qassu sya'rib. Potonglah kumis kalian dan biarkan jenggot. Namanya biarkan itu kata perintah. Wal asal fil amr yufidu al wujub. Hukum asal perintah memberikan makna wajib. Kalau belum bisa menjalankan perintah, Nabi SAW harusnya sebagai orang yang insaf, orang yang adil, harusnya Anda yang gak suka jenggot, harusnya bilang, mohon maaf, saya belum bisa menjalankan sunnahnya Nabi. Itu lebih baik daripada apa? Itu yang jenggotan kayak kambing. Itu yang jenggotan gak punya akal, akalnya turun di jenggot. Hati-hati. Nabi sudah bersabda, rubba rajulin yatakallam bil kalima la yulki fihi balan
min sakhatillah yahwi bihi ila jahannam. Ancaman keras dari Nabi. Bisa jadi seorang lelaki syukur nyeplos satu ucapan, gak dipikir pakai otak, ucapan itu bikin Allah murka, Allah akan geret dia ke jahannam. Hati-hati. Subhanallah, ada orang yang menghina sunnahnya Nabi. Dalam sanad yang sahih dari kisah ini, ada seorang alim menawarkan siwak. Ini siwak, silakan gunakan siwak. Siwak dikasih masih nolak, masih ngejek. Sampai Nabi padahal sudah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya aku enggak merasakan berat, enggak membebani umatku, niscaya apa? Aku akan wajibkan siwak. Apa kata laki-laki ini yang benci sama sunnah Nabi? Ini siwak. Sambil diletakkan di duburnya. Siwak biasanya untuk saya istinja, bersihkan kotoran saya. Menghina sunnah Nabi. Kemudian apa besok harinya? Besok harinya Allah jadikan apa? Allah jadikan dia selama 9 bulan perutnya sakit. Ya, teriak selama 9 bulan. Setelah selesai 9 bulan, keluar permisi dari lubang duburnya hewan sebesar kelinci, kepalanya seperti ikan, punya 4 taring panjang dan punya cakar. Kemudian hewan ini teriak 3 kali dan dibunuh oleh anak perempuannya. Kata laki-laki ini, demi Allah, hewan inilah mencabik-cabik isi perut saya. 2 hari kemudian laki-laki ini meninggal. Syuf, menghina sunnah Nabi. Hati-hati. Orang nyingkrang dibilang kebanjiran. Orang yang pakai hijab dibilang kayak ninja. Orang yang pakai hijab dibilang ketombean. Kepalanya botak, rambut rontok. Ya, oh hati-hati, subhanallah. Ya, ada di antaranya menghina sunnah Nabi. Ketika dia sampaikan satu hadis, sesungguhnya, ya, kalau habis bangun tidur jangan langsung cuci tangan, jangan langsung wudhu, cuci tangan dulu. Ya, ini disampaikan hadis. Kemudian dia menyampaikan hadis Nabi dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Kenapa? Karena kamu enggak tahu di mana tangan kamu bermalam. Laki-laki ini langsung bilang apa? Saya tahu tangan saya bermalam. Tangan saya bermalam ya di kasur saya. Padahal kata Imam Syafi'i, maksud dari hadis ini khawatir tangan dia bermalam di mana? Megang bangkai, megang tikus, atau mungkin bisa megang kemaluan dia, atau megang dubur dia, sehingga kotor, dicuci dulu. Dia menghina yang padahal itu menurut kita seperti ringan, tapi ada unsur merendahkan sunnah. Apa yang terjadi berikutnya? Esok harinya ujung jari dia sampai sikunya masuk ke lubang duburnya. Sanad sahih. Menghina sunnah Nabi. Jangan bilang ini hanya sunnah, jangan pernah. Jangan mengaku ahbabul Mustafa kalau dia bilang ini hanya sunnah. Juga ada orang di depan Nabi, coba makan pakai tangan kiri. Nabi marah. Nabi marah. Makan pakai tangan kiri di hadapan Nabi. Nabi marah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan kamu. Dia bilang apa? Inilah astati ya Rasul, aku gak mampu. Padahal dia mampu. Kemudian berikutnya apa? Allah jadikan tangan kanan dia lumpuh sampai akhir hayatnya. Allah marah. Kalau Allah marah gimana? Hanya satu ucapan, gak dipikir pakai otak, Allah marah. Makanya kalau sama syariat jangan guyon, jangan ngentengin. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Bagaimana kriteria mimpi bertemu Rasul? Kalau ada orang ngaku, saya mimpi bertemu Rasulullah, ya, saya mimpi bertemu Rasulullah. Waktu itu dikasih wasiat bahwasanya apa? Saya untuk menceraikan istri saya, misalkan. Bagaimana wujudnya Rasulullah? Ditanya. Rasulullah putih, gak ada kumis, gak ada jenggot, dia agak pendek, kulitnya agak kemerahan, agak coklat. Ya ini gak sesuai dengan ciri Rasulullah. Ini namanya jin, setan nyamar ngaku jadi Rasulullah. Ya, jangan tertipu. Kalau mimpi ketemu Rasulullah sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis, maka apa? Ini mimpi dari Rasulullah. Apalagi mimpinya diulang-ulang. Sebagaimana disebutkan, inna syaitana la yumathilu bil habib. Setan itu enggak bisa menyerupai Rasulullah. Kalau ada penampakan ngakunya Rasulullah tapi enggak ada secara fisik Rasulullah, berarti kadzab, dia setan. Pukul dia, usir dia, ludahin dia. Ya. Ini rahmanakumullah jami'an. Seperti kisah di masa silam disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar
Ya, bahwasanya dalam Durarul Kaminah bahwasanya ada seorang raja pada waktu itu dimimpikan ketemu Rasulullah. Dan raja ini tahu ciri-ciri fisik Rasulullah. Dimimpikan 3 kali dengan mimpi yang sama. Apa? Rasulullah minta tolong agar dibebaskan dari orang-orang yang mau menggali kuburannya. Kemudian raja ini mengirim jenderal-jenderalnya ke Madinah. Dikirim jenderal sekitar Masjid Nabawi, dikirim, dan jenderal ini cerdas. Dibagi-bagikan harta, uang yang banyak, ya, harta yang banyak kepada apa? Kepada para penghuni apa? Hotel. Dan hotel di zaman itu, waktu itu sangat dekat dengan Masjid Nabawi, sangat dekat dengan rumah Aisyah, sangat dekat dengan kuburan Nabi. Ya, sehingga mudah sekali orang yang nginep hotel untuk gali kuburan, untuk nembus kuburan Nabi. Ya, subhanallah, ya, jenderal ini mengirimkan pasukannya untuk bagi-bagi harta ke para penghuni hotel. Kemudian beberapa saat kemudian tanya kepada para resepsionisnya hotel, ada nggak orang yang nggak nerima harta kami? Kemudian di antara sekian hotel, ada hotel yang ngaku ada kamar yang nomor sekian yang dia nggak mau nerima harta ini. Kemudian dicarilah kamar tersebut, diketok pintunya, kemudian keluarlah 2 orang laki-laki dan ditanya, kemudian masuk, diteliti kamar hotel tersebut, ternyata ada 1 papan seperti bunyi ruang hampa di bawah. Setelah dibuka, ada lubang yang mengarah ke kuburannya Nabi. Ya. Setelah itu ditanya oleh jenderal ini, "Man antuma?" Siapa kalian berdua? Kemudian apa kata mereka? "Nahnu Nasraniyan." Kami adalah 2 orang Nasrani yang dikirim oleh kaum kami untuk mengambil jasad Nabi kalian. Kemudian dipenggallah 2 orang ini. Ya. Ini apa? Mimpi ketemu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wah, kemudian juga disebutkan waktu itu dalam idzaah radio, ya, radio yang siaran langsung tanya jawab dengan Syekh Albani rahimahullah. Ya, ada rekamannya. Dan waktu itu ada seorang wanita Jazairiyah sedang telepon Syekh Albani. Setelah tanya pertanyaannya dan pertanyaan terakhir dan kabar yang terakhir, dia ingin cerita, "Ya Syekh, ya, ini ra'aituka fil manam. Aku melihat dirimu dalam mimpi, dalam mimpiku." Kemudian kata Syekh apa? "Basyirni bil khair." Ya. Ya, kabari aku, ya, kabari aku dengan apa? Dengan kebaikan, dengan kabar gembira. Kalau cerita buruk jangan cerita. Ya. Kemudian apa? Kata wanita ini menceritakan bahwasanya aku ketika itu sedang mimpi melihat Anda di atas gedung tinggi. Waktu itu ada orang yang berjalan di depan Anda dan saya lihat orang itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah meninggalkan jejak kaki. Dan kemudian kaki itu diikuti oleh langkah seseorang. Dan aku lihat seseorang itu adalah dirimu. Ya. Kemudian Syekh Albani terdiam dan kemudian terisak menangis. Kemudian kata Syekh Albani, "Insarafu ya ikhwah." Udah, tutup ya ikhwah. Ya. Ini kabar gembira. Kemudian juga sama kisahnya Syekh Muqbil juga demikian. Hampir sama dengan yang terjadi dalam mimpi yang dibawa wanita ini dalam siaran radio ini. Untuk mengatakan mimpi dari Rasulullah, dia harus tahu ciri-cirinya Rasulullah seperti apa. Nah, apalagi ada yang ngaku, para saudara, bapak, ibu-ibu, ada kapan hari saya itu ada yang megang di bahu kanan saya. Setelah dipegang bahu kanan saya, dia memanggil saya, nama saya. Kemudian saya menoleh ke belakang, saya kaget, ternyata dia Rasulullah. Ya Allah, ini ngayal nih. Ini bikin cerita kadzab, cerita dusta ini ada aja orang-orang kayak gini. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Urutan sesuai pertanyaan, kasihan nih. La ilaha illallah. Ikhtiar sudah dijalani akan tetapi masih belum diberi keturunan. Nah,
penyebab orang nggak punya keturunan, bisa penyebabnya non medis jika dia kena sihir. Di antara ciri-cirinya dia sering mimpi buruk dan lain sebagainya. Ya, kalau ciri ketika sadar dia sholat sering nggak khusyuk. Kalau ketika tidur sering mimpi buruk. Kalau ketika diruqyah berdampak. Ya, adapun jika penyebabnya kasus medis, ada dua sebab utama. Sebab utama adalah apa? Hormon dia yang kacau. Sebab kedua apa? Darah dia yang terlalu kental. Dua sebab ini kembali kepada satu sebab. Apa? Pola makan dia yang kacau. Kakek pola ketika makan. Ya, makanya perlu diperbaiki pola makannya. Ya, ada di antaranya saudara kita 2 bulan pola makan strength, konsep panas dingin yang kami tulis dalam buku kami. Dengan izin Allah 7 tahun nggak punya anak, kemudian berkabar katanya 40 hari sudah usia janin pada perut istri saya. Alhamdulillah. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Cukup perbaiki pola makan, insyaallah. Apa obat dalam Tibbun Nabawi? Sekali lagi nggak usah sebut Tibbun Nabawi ya, karena biar nggak bermudah-mudahan. Yang dapat menghilangkan kelebihan hormon karena suntik kesuburan, perbaiki pola makan. Ya, tadi suntik ataupun pil-pil ataupun pakai IUD ataupun pakai segala macam, ya itu apa? Berdampak kepada hormon dan reaksinya beda-beda. Ada yang badannya melar, ya. Ada yang pakai pil headnya nggak teratur. Ada yang nyeri ketika head. Ada yang subhanallah 9 bulan nggak pernah head. Ya, alhasil reaksinya beda-beda. Nah, dan tentunya penyebabnya dihilangkan. Jika penyebabnya dari alat kontrasepsi atau pil terkait kontrasepsi, hentikan penyebabnya. Anda gunakan kontrasepsi dengan cara yang paling aman. Di antaranya apa? Bisa pakai uzlah. Uzlah itu apa? Permisi, akramakumullah. Kemaluan laki-laki ketika mau ejak dikeluarin. Ketika suaminya mau ejak dorong tuh, keluar mas. Ini mau maksa keluar gitu. Atau bisa pakai kondom kalau pengen di dalam, lebih aman. Atau bisa pakai KB kalender, tapi seringnya KB kalender ini meleset. Sudah pakai KB kalender tetap hamil juga kadang-kadang. Nah, yang paling aman tadi dan efeknya paling ringan apa? Cukup pakai kondom. Ya. Sehingga apa? Tidak mengganggu hormon laki-laki ataupun hormonnya wanita. Nah, maka caranya gimana? Solusinya perbaiki pola makan Anda. Pola makan Anda tadi panas dingin tadi ternyata apa? Menormalkan hormon Anda yang sudah kacau. Nah, bagaimana cara menurunkan berat badan atau mengencingkan perut? Sama dengan pola makan tadi. Ya. Cara makan apa? Pola makan tadi. Berat badan dikecilin, perut juga dikecilin. Ya, kurangi karbo, kurangi gula, kurangi garam, kurangi gorengan, kurangi minum-minuman dingin kayak es. Minuman dingin nggak biasa, air biasa nggak apa-apa, nggak masuk kategori. Ya, kemudian pagi nggak usah makan nasi. Coba pagi makan buah-buahan, siang makan nasi. Kalaupun makan nasi nggak usah banyak-banyak. Ya, makan nasi sama pasangan yang benar, misalkan ikan. Ya, kalau makan daging yang sifat panas seperti kambing, ayam, nggak usah pakai nasi, pakai pendingin. Contohnya apa? Ayam sama timun, kambing sama salad, misalkan, atau ayam sama labu kuning, ayam sama labu siam, itu aja. Nah, adakah obat untuk kemandulan? Ini sama pola makan. Kondisi tanah Arab yang panas, maka cenderung badan panas. Sedang di pegunungan dingin, apakah badan cenderung dingin? Bagaimana dengan negara tropis? Yang penting negara tropis pakai panas dingin. Tapi kalau kelebihan dosis panas dingin bahaya, bisa meriang, merindukan kasih sayang. Apakah ulama juga menyampaikan di kasus negara tropis? Nah, yang penting Anda cari panas dingin. Nah, kondisi badan panas atau dingin diketahui sejak umur berapa? Sekali lagi tidak disebutkan Nabi kondisi panas dingin dari tubuh, tapi ulama klasik menyebutkan. Di antaranya mereka menyebutkan ciri-ciri tubuh yang panas ketika ngomong optimis, suaranya menggelegar.
Ya, kemudian apa? Kalau jalan tegap. Kalau jalan gini terus, ini biasanya dingin. Ya, melo, ya, mudah tersinggung. Ya. Nah, ini diantara mereka sebutkan ciri-cirinya. Nanti kita akan ada daurah tanggal 18 Agustus, bisa ikut online juga. Ya, kajian bersama Ummahat, ya, bersama juga Ustadz Subhan Bawazir, ya, di Taman Mini, insya Allah di ballroom akan ada kajian tentang bagaimana mengetahui tubuh kita. Orang Arab tinggal di daerah panas, tapi tetap konsumsinya panas-panas. Onta, kambing, zaitun, kurma. Nah, tapi juga ada pendinginnya. Orang Arab zaman sekarang wajib pendinginnya pakai apa? Minuman bersoda. Makanya nggak heran banyak sekali kasus kencing manis. Anda lihat ketika Anda perjalanan dari Mekah ke Jeddah, ada rumah sakit panjangnya hampir 500 meter lebih. Itu hanya penyakit, rumah sakit hanya untuk satu penyakit, apa? Kencing manis. Datang orang Arab cerita kepada kami, Abdurrahman katanya, nggak ada pasien yang sembuh dari kencing manis dari rumah sakit ini katanya. Kenapa? Karena kebiasaan makan mereka masih tetap, ya, pola makannya masih ngaco. Dan orang-orang Arab sampai detik ini dijajah dengan apa? Dijajah dengan makanan, makan minuman instan, biar mereka lemah. Orang Arab dulu terkenal kuat. Ya, coba subhanallah kuda-kuda di Arab sampai detik ini nggak pernah makan makanan instan. Oleh karena itu, kalau ada perlombaan kuda-kuda internasional, diteliti kromosomnya. Kalau ada turunan Arab nggak boleh ikut lomba. Kenapa? Saking kuatnya kuda Arab. Adapun manusianya sekarang apa? Sudah pakai instan-instanan. Ada dulu sahabat yang tinggi besar. Ya, sahabat ini bilang, kalau kamu mau lawan adu perang dengan aku, pakai dulu celanaku. Ya, celananya dipakai sampai kepalanya. Udah nggak usah perang. Orang Arab kuat dulu. Ada di antara mereka kami dapati, ya, waktu itu masih hidup sebelum wafatnya. Dia ini cerita, makanan cuma kurma, zaitun, kambing, sama makanan-makanan yang alami. Nggak pernah dia makan kaleng-kaleng. Dia wafat sekitar 5 tahun lalu, enggak, lebih dari 5 tahun. Hasil ketika hidupnya kami dapatin dia sendiri cerita. Saya pernah berdiri di atas sumur. Sumur di Arab itu besar-besar, diameternya besar. Ya, dia berdiri di sumur, 5 orang disuruh dorong dia, nggak gerak-gerak. Kenapa? Makanannya. Orang Arab pernah kami datangi kepala puskesmas. Seorang dokter, dia cerita, ya Abdurrahman, saya pernah nyuntik anak kecil 12 tahun. Saya suntik 2 kali suntik, jarumnya patah 2 kali. Ya, bukan ilmu kebal, bukan. Tanya sama ibunya apa rahasianya. Sejak kecil dia minum susu onta. Itu ajib. Bagaimana solusi kiat agar Allah mengkaruniakan anak bagi Pak Sutri? Itu pola makan. Berapa lama jarak antara makan dan minum? Gak dijelaskan Nabi, gak dijelaskan dalam syariat. Minimalnya setengah jam. Minimalnya setengah jam. Karena setelah makan tidak boleh langsung minum. Iya. Ya, kalau kesedak minum dikit, gak usah banyak-banyak. Kapan waktu terbaik untuk minum minyak zaitun? Sebenarnya minyak zaitun bukan untuk diminum. Kalau mau dimakan, zaitun itu buahnya dikonsumsi. Minyak zaitun digunakan sebagai apa? Dessert. Kalau bikin sayur salad, nggak usah pakai mayones, pakai minyak zaitun. Ya, pakai minyak zaitun. Kemudian apa? Kemudian zaitun ini apa? Digunakan apa? Dessert. Juga kadang mereka juga demikian, dicampur makanan. Jadi minyak zaitun bukan mereka minum, ya, bukan diminum. Kemudian tolong berikan tips untuk ibu menyusui agar bisa tetap menerapkan pola hidup sehat. Tetap pola makan panas dingin masih dipakai untuk ibu menyusui. Anak 1 tahun juga bisa pola makan panas dingin. Ibu hamil juga bisa. Cuma sayurnya lebih hati-hati. Biar nggak sayur mentah, mungkin bisa dimasak setengah matang. Mungkin bisa sayurnya dipotong-potong, direndam sama air cuka. Air cuka 2 sendok, airnya pakai 1 liter, rendam sekitar 15 menit, bersihin. Biar bersihkan dari pestisida, ya, atau kotoran hewan seperti anjing sebagainya kencing di sayuran.
Bagaimana cara mengobati batu ginjal yang sudah ada batunya di bawah kelamin? Kadang sudah nempel di mana? Di dekat prostat. Ini kadang nyumbat. Ya. Untuk batu ginjal, kalau prostatnya ikut bengkak, ditambahi dengan apa? Ditambahi dengan meniran. Termasuk tanaman gulma, meniran. Ambil 1 genggam, ya. Kemudian direbus dengan air 3 gelas sampai 2 gelas. Segelas minum pagi, segelas minum sore. Untuk batu ginjalnya, antum kadang sering lihat apa? Pakai kelapa hijau yang ungu itu. Dipaprasi kulitnya, dikupas dikit, direbus dalam panci dengan air, biarin 15 menit, kemudian diminum sehari sekali aja. Nah, pagi sorenya pakai meniran. Kemudian hindari makanan yang sifatnya panas-panas. Cabai, kambing jangan dulu, nanas jangan dulu, ya, durian jangan dulu, merica jangan dulu, ya. Makanan panas-panas dikurangi dulu. Nah, kemudian bayam, kangkung jangan dulu, ya. Karena dia juga mengandung oksalat. Oksalat akan ketemu dengan batu, jadi besar batunya. Kalsium oksalat. Bagaimana cara mengobati sakit pinggang? Kalau sakit pinggang Anda karena batu, berarti diobati batunya. Nah, diobati batunya. Ya, kalau batunya masih ada di ginjal, sakitnya di pinggang. Kalau nyerinya di punggung, ya, kemudian tembus ke perut, nah itu mulai turun di saluran setelah ginjal, ya, ureternya. Kemudian ketika nyeri di perut tembus ke kemaluan, berarti sudah ada di kandung kemih. Ya, itu diantaranya. Alhasil itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan terakhir, mari. Bagaimana ilmu pengobatan klasik melihat kasus alergi? Tapi itu juga seperti saya, lama-lama kehilangan atau indera penciuman. Barakallahu fiik. Sebenarnya antum bukan karena alergi. Antum apa? Terlalu banyak lembab dingin pada tubuh antum. Ya. Berarti apa? Hilangi apa? Konsumsi panas lembab berlebihan atau yang dingin-dingin, dihilangi. Ya. Untuk sementara ini konsumsi kustul hindi terus. Enggak usah banyak-banyak herbal, kustul hindi aja. Minum sekitar 3 hari sampai 4 hari, kemudian pola makan diperbaiki. Kalau bangun tidur sering pilek enggak? Dulu sering. Nah, kalau makan malam jangan di atas jam 8 malam, jangan di atas jam 9 malam. Makannya di bawah jam 9 malam. Kecuali kita tamu-tamu yang mau diundang makan, ini pengecualian. Itu saja insyaallah. Dimaklumi, semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah sembuhkan penyakit kita. Semoga Allah angkat penyakit orang-orang sakit di antara kita, ya. Dan semoga Allah istiqomahkan ibadah, dan semoga Allah wafatkan kita dalam badan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.